Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali pemirsa Bang Kapos dimanapun Anda berada. Saya Bang Edi di Dialog Ruang Tengah. Dan di edisi spesial hari ini, di edisi khusus hari ini, saya sudah kedatangan untuk yang pertama kalinya seorang perempuan cantik tentunya, baik hati kelihatannya, dan tuh udah murah senyum, dia udah senyum-senyum sama saya. Beliau adalah Ibu Meitarini. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Tos dulu Bu kita Bu. warahmatullahi Setelah wabarakatuh. sehat selalu Bu ya. Alhamdulillah. Mohon maaf nih Bu, ini bulan Iya. Ramadan. Mm. Puasakah kita? Puasa lancar? Alhamdulillah, sampai hari ini Lancar? masih lancar. Oke, baik. Bu, terima kasih sudah berkenan meluangkan waktunya hadir di podcast Bang Kapos, di Dialog Ruang Tengah. Kemudian di studio, inilah studio kami Bu. Sederhana, semoga dapat membuat Ibu nyaman dan betah di situ. Nggak dingin. Bu, hari ini kita ngobrol santai soal Pilkada 2025, tepatnya 27 Agustus nanti akan pencoblosan. Nah, nama Ibu ini, baleho Ibu sudah bertebaran di mana-mana. Tapi sebelum itu saya mau mengawalinya, karena Ibu dari Nasdem, Nasdem memanggil siapa Bu Nasdem? Ya, tentunya dengan pilkada ulang ini ya, insya Allah dilaksanakan tanggal 27 Agustus nanti. Ya, Nasdem memanggil kembali nih. Yang mungkin kemarin ya kita tahu adanya pilkada ulang. Nasdem berkesempatan pada hari ini memanggil lagi siapa yang mau datang dan siapa yang ingin mendaftar memanggil putra-putri terbaiknya, tentu silakan. Siapa saja yang berhak, yang berkeinginan untuk datang ke Nasdem, ambil bagian untuk mencalonkan. Jadi apakah itu nomor 1, apakah itu nomor 2, calon wali kota atau wakil wali kota dari Partai Nasdem. Silakan, sekarang kami membuka. Oke, udah dimulai dari tanggal berapa kemarin? Tanggal 11 Tanggal 11 kemarin ya, Iya. sampai 11 April mendatang. 11 April, berarti Iya. pas 1 bulan ya? Iya, 1 bulan Nasdem membuka pendaftaran untuk calon kepala daerah tentunya. Bu, Nasdem ini kan punya regulasi sendiri untuk calon-calon ini sendiri. Boleh nggak Bu dibocorin sedikit-sedikit nanti setelah pendaftaran calon ini kemudian diapakan oleh teman-teman partai politik, internal dan sebagainya sebelum nanti penetapan? Ya, tentunya saya sebagai ketua DPD Kota Pangkal Pinang, hierarkinya muara awalnya yaitu adalah di DPD Kota Pangkal Pinang, karena hajat yang pertama sekali yaitu Kota Pangkal Pinang. Tentunya kepala daerah, wali kota, berarti itu adalah Kota Pangkal Pinang, berarti muara awal pendaftarannya itu adalah di DPD. Nah, Nasdem untuk Kota Pangkal Pinang namanya adalah DPD. Nah, nanti berjenjang. Itu kita buka pendaftaran di DPD Kota Pangkal Di Pinang, kota, di Nasdem, iya. baru Nanti, kemudian iya, formulir ambil di Mhm. DPD Nasdem Kota Pangkal Pinang, dan berhadapan dengan kita calon-calon yang ingin mendaftar ke Nasdem nanti datang ke kita, tentunya di DPD Kota Pangkal Pinang, di Nasdem Kota Pangkal Pinang. Setelah itu nanti formulir-formulir itu nanti akan kita pleno di DPD. Siapa-siapa calon-calon yang kemarin yang telah menyerahkan formulir di yang DPD melengkapi Kota Pangkal berkas-berkas Pinang. persyaratan Iya, ya. nanti. Nah, ini setelah kita pleno di DPD nanti formulir ini, pendaftaran, berkas pendaftaran ini akan kita bawa ke DPW. Nanti di DPW baru nanti ada juga ini pleno juga di DPW nanti. Nah, DPW itu baru nanti menyampaikan visi dan misinya. Di DPW ya bagian Iya. itu ya. Iya, nanti DPW melihat berkas-berkas kemarin, silakan ini lagi nanti DPW memanggil lagi yang kemarin calon-calon itu, tolong sampaikan visi dan misi kalian yang mendaftarkan calon-calon yang kemarin. Nah, setelah itu nanti di DPW baru kita bawa berkasnya juga ke DPP, dan di situ DPP mengadakan survei. Nah, Untuk survei, semua calon-calon. iya. Nah, survei itu nanti dari lembaga apa, nanti itu DPP yang menentukan. Ya. Nah, disitulah nanti tidak hanya kader internal saja disurvei, tetapi kader eksternal yang tentunya berdatang kemarin akan disurvei juga.
hasil survei itulah yang nanti akan ditetapkan oleh DPP siapa yang akan menjadi calon kita ke depannya. Oke. Seperti itu. Saya juga tentunya ambil bagian dalam hal ini juga akan disurvei. Karena saya menjadi satu kader internal daripada DPD Kota Pangkal Pinang. Oh, ada penekanan untuk atau ada penegasan dari kader internal juga harus muncul? Iya, itu ada instruksi pertama dari DPP tentunya adalah marwah partai kita tentunya. Kita harus memunculkan dong kader internal. Siapa ini kader internal? Ya, kita-kita yang berkecimpung di dalam Nasdem dong tentunya. Nah, saya sebagai ketua DPD kemarin menegaskan juga siapa nih dari kader kita, karena kita sebelumnya sudah mengadakan rapat internal kita di DPD yang tentunya yang sudah kita bawa ke DPW dan dihadirkan dengan DPC kita, DPRT kita. Nah, di situ tentunya kita juga ada praksi. Praksi adalah wajah kita di DPRD Kota Pangkal Pinang. Praksi adalah perpanjangan tangan DPD di DPRD Kota Pangkal Pinang tentunya. Nah, praksi pertama sekali yang saya tawarkan adalah praksi tentunya. Jadi orang-orang yang di praksi Iya. ditawarkan terlebih dahulu. Iya, ambil bagian, tolong silakan kader DPC, DPRT, siapapun kader, saya tawarkan. Ada yang muncul? Nah, mereka sepakat dengan dengan kehadiran DPW waktu itu kita rapat semua bersepakat bahwa mengusungkan untuk sementara adalah saya sebagai ketua DPD. Mengusungkan ibu. Iya, tetapi kan ini tentunya Mengusungkan ibu karena yang lain tidak ada atau yang lain tidak mau? Karena kesepakatan dengan pengusungan itu dengan DPRT, DPC, tentunya DPD, DPW mengusungkan dari kader mengusungkan kader tentunya, dan kader lain juga silakan, tetapi satu suara waktu itu mengusungkan. Semua bulat kepada ibu. Iya, saya sebagai ketua DPD Kota Pangkal Pinang, mereka mengusungkan saya. Nah, secara lahir dan batin tentunya saya harus siap dong ketika memang partai sudah mentitahkan ke saya, karena itu adalah awal keseriusan tentunya titah partai ke saya tentunya, apapun konsekuensinya ya saya harus siap. Harus siap. Ya. Apa yang kemudian ibu rasakan ketika teman-teman internal semua udah bersepakat, ya udah ibu, meter ini tongkat komando untuk sementara, cakradanya kita serahkan kepada ibu. Ibu waktu itu udah siap atau memang udah memprediksi, wah pasti saya nih sebenarnya? Tadi saya katakan, saya tidak mau ego sektoral yang ada di saya. Tentunya saya sebagai ketua dan apa yang saya sampaikan tadi, ya kita kan harus rembuk dulu nih. Oke. Iya. Kalau mereka berarti kan itu adalah tonggak awal dan langkah awal mereka, keseriusan mereka ke saya, dan memang sebenarnya saya katakan tadi siap dan tidak siap. Kalau dikatakan tidak siap sebenarnya ya saya tidak siap, ya kan? Sebenarnya saya belum siap. Bukan personal, tidak siap. suara hati tidak siap sebenarnya. Bukan tidak siap ya, belum siap. Ya, belum siap juga. Tetapi ketika suara sudah bulat dan keseriusan sudah ada, ya saya rasa secara pribadi mau tidak mau saya harus siap. Harus siap jadinya. Harus siap. Berarti karena saya pikir dukungan ini sudah penuh, dan dukungan ini saya pikir kawan-kawan praksi, kawan-kawan terusnya struktur DPC yang kami punya, struktur DPRT yang kami punya, tentunya kita tahu kemarin bahwa Nasdem memang sudah layak untuk mengusungkan tentunya, karena instruksi pertama, instruksi awal yang turun dari DPP bahwa kader harus muncul, kader harus ada. Itu dulu yang menjadi penguatnya ya. Iya, wajah kita, maksudnya marwah kita harus kita tonjolkan nih. Kita jangan hanya menjadi pengusung terus, tentunya kita juga harus maju
untuk mengusungkan kader kita sendiri. Tentunya ya pertama kita harus ikhtiar tadi ya. Bagaimana kalau kita mau maju, mau menang tetapi kita tidak ada ikhtiar, tentunya ini kan adalah suatu bentuk awal dari ikhtiar kita. Bu, tentunya. sampai sejauh ini, kalau kemudian Ibu melihat, kan tadi sudah dirembukan semua pihak, ya internal terutama, kemudian bulat sepertinya kayak Bu Meta. Kemudian Ibu juga sempat ngomong kalau bicara dari dalam hati sebenarnya belum siap, bukan tidak siap, belum siap untuk itu. Nah, lalu bagaimana dengan Ibu menata diri kembali sehingga tidak sebenarnya saya siap nih udah. Nah, itu bagaimana tuh? Belum lagi Bu menghadapi cerita mungkin dengan keluarga dan sebagainya. Wah, saya udah ini atau memang udah dulu deh sementara nggak apa-apa lah gitu atau gimana Bu? Ya, pertama sekali tentunya saya kan sudah punya keluarga nih. Nah. Pertama ketika apalagi saya seorang ibu rumah tangga ibaratnya ya. Yang sudah punya suami, punya anak. Pertama sekali ketika kita sudah punya suami, tentunya ridho suami. Ya, restu, ridho suami, dan apa yang pernah saya jalankan ini dan sudah pernah saya jalankan ketika saya turun ke legislatif. Yang pertama saya minta restu dan ridho adalah suami saya. Kalau restu dan ridhonya sudah kita dapat, insya Allah berjalan mengalir. Dan yang kedua adalah ridho dan restu orang tua. Itu dapat semua nggak? Insya Allah yang kemarin iya. Yang ini? Yang ini saya restu, ridho suami saya sudah silakan jalan. Tetapi kalau orang tua saya untuk ini karena saya kan begini Bang Edi. Karena kan partai mengamanatkan begini. Kita kan ada mekanisme yang kita jalankan. Ketika survei saya ini, saya bagus. Karena kita kembalikan survei ini kan salah satu bentuk survei itu adalah itu tadi Bang dikatakan tadi baliho saya sudah bertebaran kemana-mana. Itu adalah sesuatu untuk menaikkan nilai survei kita, membranding diri kita. Bagaimana orang mau tahu kita? Mau survei kita naik, mau nanti ketika tim survei kenal nggak ini, kenal tidak ini, oh tidak kenal, karena kenapa? Ini kita tidak ada identitas, kita tidak pernah itu kita kan muncul, bagian kan? dari upaya untuk meningkatkan survei. Iya. Itu dibaca survei. Iya. Nah sekarang doa atau pesan dari orang makanya tua tadi. mekanisme itu dijalankan, tentunya mekanisme itu yang ada di Nasdem. Nah, saya ini nanti saya akan lihat survei dulu. Oh, lihat. Iya, karena kan survei nanti insya Allah akan berjalan. Ketika memang nilai survei saya naik dan nilai survei saya bagus dan tentunya saya akan lanjut. Nah, lanjut dari ini tentunya ya ridho orang tua. Iya. Tapi pada prinsipnya mungkin orang tua mendukung lah ya. Insya Allah. Enggak, kalau perjalanan survei kan adalah perjalanan teknis yang selanjutnya Ibu jalani untuk itu kan. Baik Bu, itu untuk seberapa serius Ibu kan untuk maju. Dan latar belakangnya juga sudah terjawab. Artinya dorongan internal, dorongan partai sebenarnya yang lebih mendominasi Ibu untuk kemudian muncul, bukan karena keinginan Ibu sendiri muncul untuk sendiri. Nah, tapi kalau kemudian pertanyaan selanjutnya adalah ketika nama Ibu sudah muncul, maka akan ada upaya yang serius yang akan dilakukan Ibu bersama teman-teman dari Nasdem agar Ibu benar-benar bisa mendapatkan tiket, ya kan, sampai nanti di waktu yang telah ditentukan. Saya mau tanya kemudian, Ibu melihat Kota Pangkal Pinang. Ibu melihat Kota Pangkal Pinang sekarang seperti apa, Pak? Kota Pangkal Pinang tentunya hari ini ya banyak perubahan ya. Dari tentunya perubahan itu ya kita katakan kalau 100% sih ya belum ya. Tetapi kita menuju kesempurnaan ke 100% tentunya. Kalau 100% itu ya kata orang itu ya kalau berprinsip 100% itu kan milik Allah ya. Nah, kita mudah-mudahan nanti
Ya, kemarin yang maksudnya yang belum gimana ya? Ya, saya juga Apa dalam hal ini catatannya saja, Bu? Apa catatan Kota Pangkal Pinang yang menurut Ibu harusnya ini dibenahi atau hal-hal yang mesti diperbaiki kembali gitu? ya, Kira-kira yang sampai sejauh ini. ya. Pertama yaitu masalah sampah ya. Sampah, oke. Tidak kunjung selesai masalah sampah. Sampah yang apa namanya, lahan sampah kan masih ini ya sekarang ya. Apa namanya, bau sampah yang masih ibaratnya di dalam kota Pangkal Pinang ini berdekatan Mm-mm. ininya dengan lahan yang ini. Kemarin kita tahu itu ada suatu polemik ya, itu masih banyak yang ini mungkin. Dan juga masalah banjir Sampah, banjir, Bu, ya. yang banyak yang belum teratasi. Parkir mungkin masih Parkir juga, juga ya. ya. Pasar juga salah satu Pasar yang masih belum tertata. masih banyak gitu. Berarti ada beberapa hal, Bu, ya. Mm-mm. Termasuk mungkin apa tadi? Sampah, banjir, Mm-mm. parkir, Iya. pasar. Iya. Kalau SDM, Bu? SDM-nya saya rasa Sudah oke-oke kah? belum juga sih. Belum juga. Ya, karena belum menempatkan orang pada posisinya mungkin ya. Nah, itu apa namanya istilahnya itu apa namanya, aduh, belum menempatkan posisi SDM yang sesuai dengan Kompetensi keilmuannya. iya Oke, nanti the right iya mind, right place. iya benar, the right man the right place. Oke. Belum menempatkan posisinya Orang sesuai sesuai dengan dengan kompetensi iya keilmuannya. Oke. karena masih banyak itu yang belum menempatkan the right man the right place tadi, belum ke arah situ. Masih dengan kedekatan emosional, hubungan emosional ya artinya. Iya, Melihat itu. sejauh Artinya, ini misalnya saya kenal sama Ibu, oh udahlah, ini gitu ya. Masih begitu kalau di Kota Pangkal Pinang. enggak juga sih, benar kata Bang Edi tadi, mungkin salah satu kita kekurangan SDM yang mumpuni di situ. Nah, salah satunya memang banyak yang ya belum ini sih, SDM kita itu ya banyak yang belum mumpuni juga sih dari segi teknis ya. Pertama sekali itu. Jadi kalau kemudian saya kerucutkan lebih tegas lagi, Ibu Pangkal Pinang kan adalah ibu kota provinsi. Nah, Ibu Meta melihatnya sudah merefleksikan wajah ibu kota belum? Ini ibu kota provinsi loh ini. Sudah seperti wah ini loh ibu kota kebanggaan kami. Udah seperti wajah ibu kota belum? Menurut Ibu? Ya tadi aku bilang, kalau saya bilang itu 100% sih belum ya. 100% belum? Belum. Kalau 100% itu belum. Masih banyak yang masih kita ini ya, kita benah ya untuk apa namanya Kota Pangkal Pinang menjadi wajah benar-benar ini, karena gerbang masuknya provinsi itu kan adalah Kota Pangkal Pinang. Karena Kota Pangkal Pinang tadi menjadi salah satu apanya ikon ibu kota itu adalah Pangkal Pinang. Kita ada Pasir Padi tentunya. Nah, di situ kan ada segi pariwisata tentunya. Itu belum maksimal. Jadi sepakat bahwa situasi terkini Kota Pangkal Pinang belum mencerminkan wajah ibu kota yang sebenarnya. Belum. Oke. Nah, kalau saya lanjutkan, menurut Ibu Meta, wajah Kota Pangkal Pinang yang seperti apa yang bisa merefleksikan bahwa ini ibu kota Pangkal Pinang? Tentunya itu tadi apa namanya kita lihat ke salah satunya memang untuk menaikkan daripada apa namanya wajah ibu kota Pangkal Pinang tadi ya, tentunya biar kita familiar tentunya di tingkat nasional, internasional, tentunya biar banyak orang yang berdatangan ya ke kita. Ya itu tadi salah satu dari segi kita punya pariwisata yang dekat pertama tadi adalah Pasir Padi. Tolong itu ditata benar-benar. Itu kan menjadi ini juga, terus izin-izin. Nah, izin-izin ke depan ini kan kita juga sudah banyak ya lihat ya yang ini, tentunya dengan apa namanya dengan adanya Alfamart kemarin, dengan adanya apa namanya gerai-gerai yang seperti itu,
tentunya juga apa namanya kan itu adalah satu menaikkan nilai suatu kota ya. Nah, tapi mungkin ke depannya nanti kita bertambah lagi mungkin untuk mempermudahkan izin-izin sehingga investor bisa masuk ke kita. Dan salah satunya juga itu apa namanya pelabuhan kita itu bisa loh ya, di tengah kota Pangkal Pinang kan pelabuhan itu. Berarti itu masuk sektor apa saja Mm-mm. yang kemudian bisa kembali dikembangkan agar kota Pangkal Pinang bisa lebih mencerminkan diri sebagai ibu kota provinsi. Sektornya apa saja, Bu? Pertama, sektor jasa. Oke. Sektor jasa tentunya kita lihat hotel-hotel kita. Nah, dari situ hotel-hotel tentunya apa namanya menghadirkan biar orang-orang bisa berdatangan ya, tentunya dengan keramah tamahan, bagaimana kita ini apa namanya mengkemasnya sehingga juga hotel-hotel kita tuh bisa hidup gitu. Tentunya itu adalah salah satu untuk apa namanya kemajuan kota Pangkal Pinang. Kita punya pariwisata yang tadi yang saya katakan tadi. Terus dari segi pelabuhan, nah, itu juga bisa ini Pariwisata untuk, ya. Iya, pariwisata. Pertanian, perkebunan bisa, UMKM, ekonomi kreatif. Iya, kalau bisa tadi saya katakan adalah pertanian. Tetapi kan kita salah satu tidak ada pertanian. Oke. Ya, tetapi mungkin karena apa namanya salah satu di daerah yang bisa masih kita menjadi sektor pertanian, walaupun kita tidak ada sektor pertanian, tetapi kan di situ masyarakat kita ini masih di Kecamatan Gerunggang. Tentunya hari ini adalah Tuatunu. Mungkin lahan di situ masyarakatnya di situ adalah sebagian adalah bertani, walaupun tidak 50% mungkin, tetapi hasil pertaniannya adalah salah satunya yaitu nanas. Nah, nanas, dan kita juga berdampingan di situ dengan Baka Induk. Kenapa tidak kita bangun pabrik? Kenapa tidak kita bangun pabrik? Itu adalah salah satu kita untuk apa namanya mengentas daripada mengentas untuk menarik apa nama investor tentunya. Kita dirikan pabrik di kota Pangkal Pinang yang berdekatan dengan Bangka Induk tentunya. Nanti mungkin kita kerjasama seperti apa. Nah, hasil-hasil daripada nanas tadi yang dari petani tadi tolong Bisa jualkan langsung dikelola. Iya, bisa langsung dikelola, dan hasilnya mungkin nanti pabrik itu tolong deh, kita kan punya ini dari segi jasa kita punya apa namanya hotel-hotel. Nah, tolong hotel-hotel itu kita sisirkan. Seberapa banyak kita punya hotel-hotel itu? Tolong hotel-hotel kalau bisa hasil-hasil dari pertanian tadi, hasil daripada apa nanas yang sudah kita kemas tentunya yang dipabrikan. Nah, tolong dok ambil di ini di apa di Jadi pabrik. bagian dari distribusi dan dipemasarkan di Iya, situ. jadi kan bisa berkembang ibaratnya di kota Pangkal Pinang. Dia kan bisa menghidupi kota tentunya. Oke. Dari semua sektor itu, menurut Ibu Meta, sektor apa yang bisa menjadi unggulan masa depan kota Pangkal Pinang? Oh iya, menjadi unggul. Unggulannya. Salah satu ya sektor jasa tadi. Jasa lah paling memprioritas kita. Jasa, karena kita tidak ada lagi lah ini kalau kita lari ke pertanian yang tidak ada. Tambang kita sudah zero tambang di kota Pangkal Pinang. Ya paling kalau tambang itu kemarin bisa smelternya, pabrik-pabrik yang smelternya bisa di kota Pangkal Pinang. Kenapa tidak? Karena di Ketapang kan ada smelter-smelter itu. Tapi pada hari ini kan ya kita dihadapkan dengan apa namanya keadaan smelter yang tidak izinnya yang tidak menentu kan. Tidak tahu, mudah-mudahan ke depannya ya bisa izin semester bisa ibaratnya bisa bermunculan lagi yang tentunya akan merubah perekonomian kita tentunya. Kalau tambang ya kita tidak ada, zero tambang. Tentunya paling ya itu semester yang berkedudukan di kota Pangkal Pinang. Berarti jasa ya Bu ya? Iya, Bersepakat jasa. soal jasa. Iya, Saya juga bersepakat sih. Tapi kalau kemudian kota Pangkal Pinang dibuat menjadi kota yang paling nyaman,
Kenapa? Karena secara geografis dia berada di tengah, dari Bangka Tengah, Selatan dan Barat semua numpuk kan sebenarnya benar kata Ibu menjadi gerbang ada di situ. Senyaman mungkin jadi orang bisa berlama-lama di kota ini. Apa yang harus dibenahi Bu? Biar bikin orang nyaman. Kan UMKM udah mulai tumbuh nih, Iya. ekonomi kreatif juga sudah mulai tumbuh, industri jasa juga sudah mulai ya berkembang walaupun masih pelan-pelan tapi masih ada. Apalagi yang bisa kira-kira ide Ibu agar Kota Pangkal Pinang lebih hidup kembali Bu? Salah satu tadi daya tarik kita punya sektor pariwisata di tengah kota itu. Bagaimana kita menghidupkannya itu? Yang Pasir sekarang, padi tadi. iya. Nah, itu kita sudah mulai nilai jual loh. Pertama tadi yang bikin nyaman ya, kata Bang Edi yang bikin nyaman. Ya, pertama kita tahu kultur masyarakat kita orangnya ramah tamah kan. Kultur Sangat masyarakat ramah sebenarnya. ya karena orang-orang luar sampai berdatangan di sini Iya. yang pertama sekali mereka yang keluar dari mulut mereka pas kita ini apa kesan-kesannya ramah. Katanya ya. Saking ramahnya senyum terus. Ramah, terus ini apa namanya aman. Ya, Tingkat betul, aman, keamanan betul. kita Itu harus dijaga betul itu. benar, tingkat keamanan kita hari ini mungkin masih di ring 70-80 ya. Masih aman loh Kota Pangkal Pinang. Masih sangat aman Iya, Bu. karena salah satu orang ngomong begini ketika apa namanya ya turis-turis yang lokal juga ya misalnya ya saya katakan lokal juga ya misalnya dari ya yang terdekat sih Palembang Iya. ya. Enak tinggal di Pangkal Pinang di Bangka. Pertama aman, orangnya ramah katanya itu menjadi satu nilai jual kita dengan amannya kita terus ramahnya kita. Nah, di situ kita sudah punya nilai jual tentunya dan menjadi daya tarik Kota Pangkal Pinang ketika orang berdatangan itu tadi dengan adanya pusat apa namanya pariwisata di tengah Kota Pangkal Pinang itu menjadi suatu daya tarik sehingga orang mau berdatangan ke Kota Pangkal Pinang. Bu, di sisi lain sebenarnya ada Dan kita juga ini ya, bagi kita lihat UMKM kita sudah mulai tumbuh juga ya. Dan di sepanjang jalan itu ya apa namanya dihidupkan malam-malam itu apa namanya Semakin UMKM. bercahaya, Iya, semakin bersinar yang gitu dulunya ya. kita tahu di daerah apa namanya depan museum itu dulu Sepi, sepinya, sekarang ramai kan? sekarang ramai Walaupun di itu situ. sebenarnya Tetapi, melanggar juga iya, kan? ya tetapi Karena kan menduduki trotoar. iya, tetapi kan dengan kesepakatan Iya, tentunya, kesepakatan dengan pemerintah daerah juga tentunya kan memberi keleluasaan kepada biar UMKM kita tumbuh. Oh, gitu. Tetapi apa dengan kesepakatan itu adalah silahkan kan malamnya ini, tetapi siangnya kan sudah ini dan paginya ternyata memang Bersih lagi ya. iya bersih Oke. lagi. Itu kan menjadi suatu kesepakatan. Nah, Ya, mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang pro rakyat, Iya. pro UMKM, pro iya, kreatif. tentunya Betul. itulah salah satu untuk kita menumbuhkan biar UMKM kita hidup. Oke. Biar mereka juga apa namanya ya Ya, bisa bisa berkembang, bisa tumbuh. iya itu Itu dia. Bu, kemudian Ibu melihat tidak kalau di Kota Pangkal Pinang ini sebenarnya yang bertumbuh pesat adalah permukiman, Bu. Nah, Ibu melihat tidak bahwa sebenarnya ada beberapa wilayah yang atau rule ruang hijaunya yang semakin berkurang, Bu. Ibu melihat tidak? iya Misal di wilayah saya nih di Kampak nih, Iya. itu wah pesat sekali tuh, Bu. iya Saya baru sebentar udah di pertumbuhan perumahan. Di satu sisi memang bagus sebenarnya, tapi di Iya. satu sisi itu juga menjadi potensi bom waktu yang di kemudian hari akan menjadi ini kalau tidak dikelola dengan ditata dengan baik. Kalau Ibu melihatnya bagaimana? iya salah satu yang sekarang nih yang lagi memang Lagi booming-boomingnya hits ya banget nih iya, sebenarnya kan. perumahan properti Heeh. dengan apa namanya banyaknya hadirnya perumahan tentunya. Tapi memang untuk memudahkan masyarakat tentunya memang pertama sekali memang dengan hadirnya perumahan yang subsidi ya pertamanya itu. Kalau tidak bertentangan dengan RT RW dan lahannya ya silakan izinnya, tapi kalau ya kita lihat dulu kalau izinnya bertentangan apakah itu lahan yang ini ya jangan dulu dong kita kasih izin. Kan banyak ketika apa namanya banjir, ketikanya ini kan akhirnya menyalahkan pemerintah Ya. kan. Nah,
kenapa awalnya dikasih izin? Itu yang kadang-kadang ketika saya kemarin duduk di Komisi 3, tentunya itu adalah bagian daripada Perkim juga, Perumahan dan Permukiman tentunya masuk Sempat ke juga ada yang begitu, Bu. Iya, lah. Kenapa izinnya kok bisa lolos ke waktu itu? Ini kan lahan banjir, mungkin itu adalah lahan apa namanya? Serapan air ya. Iya, nah, di situ kan kita harus bisa dipaksakan untuk dibangun perumahan. Itu kan kita. Di era Ibu memimpin ada juga itu ya di Dewan dulu. Ada, karena mereka bertanya ini banjir ya, karena itu tadi. Apa solusinya, Bu? Kalau sudah terbangun ya mau seperti apa lagi, kan? Iya. Tapi kan kita benar kata Bang Edi tadi. Kalau kita tidak bisa menyalahkan yang itu, tapi kan kita mencari solusi. Nah, solusinya seperti apa? Ya itu tadi memang perumahan tentunya ketika mereka itu kan ada berapa persennya untuk ruang terbuka hijaunya. Nah, tolong memang ke depannya ini memang harus diikutkan persyaratan bahwa berapa persen daripada lahan permukiman yang dibikin oleh developer itu harus menghadirkan RTH-nya, tentu apakah itu lahan serapan air tadi. Nah, izin itu tentunya ke depan benar-benar harus diteliti. Jangan sampai nanti ketika sudah berdiri setelah ini tahu banjir dan berefek juga untuk kepada masyarakatnya. Iya, dan itu yang dampaknya terbesarnya ya tentunya masyarakat tentunya. Oke, baik. Pemirsa Bang Kapos, itu sebenarnya singkat kita secara umum gambaran apa yang ada di pikirannya seorang Ibu Meta Rini untuk Kota Pangkal Pinang. Bu, kemudian Ibu kan udah panjang lebar nih, Ibu ekonomi udah gambarin, ada potensi pertanian, ada UMKM, ekonomi kreatif dan sebagainya, termasuk SDM dan sebagainya juga semua udah clear. Nah, kembali ke seriusan Ibu Meta, Ibu bilang maju nanti memang muncul hanya untuk menaikkan survei, ya kan? Kalau saya tarik lagi di akhir penghujung kita obrolan ini, seserius apa Ibu benar-benar mau konsekuen, mau serius, mau komitmen jadi bakal calon wali kota? Ke depan ini sampai hari ini ya? Iya. Kalau besok nggak tahu soalnya. Iya. Sampai hari ini saya lihat kalau seperti Mas Edi lihat bahwa baliho saya bertebaran, berarti 95% saya udah menuju keseriusan. Iya, karena ini. Berarti sukses branding nih hari ini ya. Saya kalau kemarin ya kita masih ini, tapi hari ini saya lihat dengan ini, dengan adanya support, dukungan tentunya dari partai yang mengamanatkan bahwa kader harus turun, dan ini tentunya saya harus lebih keseriusan hari ini. Bahwa dengan hadirnya baliho-baliho itu adalah salah satu untuk menunjukkan bahwa ini Nasdem, bahwa kami Nasdem juga punya calon. Gitu. Siapapun nanti orangnya, nah kita harapkan itu adalah dari kader, siapapun. Boleh tidak kemudian saya mempertegas bahwa kan Nasdem sebenarnya bisa maju sendiri, karena syarat thresholdnya cukup, ya kan, dengan 5 kursi bisa sendiri kan. Nah, Ibu sebagai ketua DPD bisa tidak meyakinkan diri atau meyakinkan nanti ke depan kira-kira kita bisa benar-benar bisa sendiri tanpa nanti kejadian-kejadian yang sebelumnya nanti kepada yang lain lagi. Memang sangat fleksibel sih sebenarnya kan. Tapi kalau Ibu sendiri melihatnya begitu tidak nanti di 27 Agustus? Iya. Kalau secara di atas kata seperti itu, kita memang sendiri bisa. Sudah, kami yakin, kami bisa. Karena dengan aturan PKPU, dengan suara kami, Nasdem menduduki nomor 2 terbesar di Kota Pangkal Pinang. Tapi bicara komitmen, kira-kira bisa tidak sampai ini, itu lobby politik beda ya? Sangat cair lah ya. Iya. Tentunya memang kami bisa mengusungkan sendiri. Iya, bisa mengusungkan sendiri dengan nama yang lain kan tapi. Oke, itu sangat fleksibel Bu ya. Kalau bicara politik kan lobby-lobbynya banyak. Iya, nanti ketika tidak hanya bahwa tidak mencair ke yang lain, tidak, bahwa bukan hanya Nasdem ini saja, tetapi ya kami terbuka juga. Untuk di Kota Pangkal Pinang, Nasdem kan termasuk
partai politik yang sangat diperhitungkan saat ini, Bu. Iya. Ya kan? Pertanyaannya adalah, sudah banyak belum tokoh-tokoh ataupun yang sudah mendatangi Nasdem untuk Nasdem Iya. gini, udah ada belum, Bu? Ya, sudah dari tentunya memang kita bangun nih komunikasi silaturahmi politik itu kita bangun. Tentunya sudah banyak yang berdatangan dari kader internal kita sendiri sudah datang, dari eksternal sudah datang, tentunya dari non parlemen juga sudah datang, sudah banyak yang kita buka yang namanya komunikasi dan silaturahmi politik ya silakan datang ke Nasdem. Yang kelihatan intensitasnya agak lebih tinggi, lebih dari 2 orang, 3 orang, 5? Lebih dari 5 orang. Lebih dari semua orang. Iya, Dominasi cowok. Ya, cowok semua. Apa yang dikatakan Bang Edi tadi, karena Nasdem ibarat membuka lah kita Iya, Nasdem kan diuntungkan dengan nomor 2 terbesar di Kota Pangkal Pinang. Tentunya ya orang juga melirik Nasdem dong. Apalagi ketua DPD-nya Bu Meta kan. Baik, Bu, itu masih sangat cair ya. Nanti kita lanjutkan kalau soal lebih mendalam soal politiknya. Tapi apapun itu, terima kasih Ibu sudah mau berbagi soal keseriusan Ibu, ide dan gagasan Ibu. Ketika nanti dalam tanda kutip memang sudah waktunya Ibu benar-benar mendapatkan tiket untuk maju. Karena kan masih sangat panjang ini Bu ya, bisa saja berubah di lain waktu, masih sangat fleksibel sekali. Baik, sebelum saya tutup Bu, saya mau memberi kesempatan kepada Ibu untuk memberikan closing statement Ibu, memberikan semangat, memberikan wejangan kepada masyarakat Kota Pangkal Pinang. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maitarini, Ketua DPD Kota Pangkal Pinang. Hari ini Nasdem memanggil dari tanggal 11 sampai tanggal 11 dari 11 Maret sampai 11 April tentunya untuk pendaftaran calon Jakada Kota Pangkal Pinang. Dan silakan berdatangan ke Nasdem Kota Pangkal Pinang untuk menjadi calon Jakada kita ke depannya. Dan kami berharap, saya pribadi berharap untuk Kota Pangkal Pinang tentunya mencari yang terbaik untuk pemimpin kita, siapapun itu orangnya, silakan. Tentunya yang hadir pada hari ini, yang hadir untuk kita ke depan, tentunya adalah untuk kebaikan daripada Kota Pangkal Pinang, untuk wajah kita Kota Pangkal Pinang, untuk kebersamaan kita semuanya tentunya. Warga Pangkal Pinang tentunya hari ini sudah pintar untuk memilih, tentunya masyarakat Kota Pangkal Pinang sudah pintar untuk memilih. Dan kita tahu menjadi evaluasi kita kemarin kekalahan yang kita hadapkan dengan pilkada ulang hari ini, tentunya kita kembalikan kepada warga Pangkal Pinang, masyarakat Kota Pangkal Pinang, silakan memilih, karena masyarakat tentu sudah tahu mana pilihan yang terbaik untuk masyarakat Kota Pangkal Pinang. Tentunya bagi saya sebagai Ketua DPD Nasdem Kota Pangkal Pinang berharap siapapun itu orangnya untuk kebaikan Kota Pangkal Pinang, siapapun itu pemimpinnya, silakan kita putra putri terbaik Kota Pangkal Pinang tentunya mengambil alih dalam hal ini, mengambil langkah, silakan untuk menjadi calon Jakada pada hari ini. Mudah-mudahan ke depannya siapapun itu pemimpinnya, saya katakan itu adalah pilihan terbaik dari masyarakat yang tentunya adalah campur tangan hak prerogatif daripada Allah yang Maha Kuasa. Terima kasih. Baik, luar biasa. Terima kasih Bu Meta untuk kunjungannya hari ini. Ya, podcast kita hari ini semoga bisa bermanfaat tidak hanya untuk kita, tapi untuk masyarakat khususnya Kota Pangkal Pinang. Sekali lagi pemirsa Bangka Pos, saya mengingatkan karena memang ini sudah ada pengumumannya, ada rilisnya Bu ya. Nasdem memanggil siapapun ya, Anda dimanapun Anda berada, memanggil untuk silakan datang, merasa Anda punya kemampuan, Anda memenuhi syarat, datang ke Nasdem, maka akan ikutilah seleksinya di situ. Sekali lagi terima kasih Bu Meta, sukses selalu. Semoga apa yang sudah dicita-citakan Ibu Meta dan teman-teman di Nasdem bisa terwujud untuk Pangkal Pinang yang jauh lebih baik lagi. Saya Edi, pamit undur diri, kita jumpa lagi di Dialog Orang Tengah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.